Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan limpah rahmatnya. Kami dari kelompok 9 masih bisa menyampaikan materi kami pada hari ini. Ya, ucapan terima kasih pertama-tama saya berikan kepada dosen penanggung jawab mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas A, Bapak Alimuddin, dan teman-teman yang saya hormati, teman kelas Akuntansi Manajemen kelas A. Adapun kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizal DS, Rahmawati, dan Ervin Gabriel. Ya, kami dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Adapun kami mengambil materi ini dari buku Managerial Accounting edisi 16 karya Ray Garrison, Noren, dan Brewer. Baik, adapun topik pembahasan kami pada hari ini yaitu desentralisasi dalam organisasi, kemudian yang kedua pelaporan segmen dan analisis profitabilitas, kemudian yang ketiga penetapan harga transfer. Ya, untuk itu saya langsung serahkan kepada pemateri yang pertama. Saya Rahmawati NIM A0311910008 sebagai pemateri pertama. Langsung saja materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang pengukuran kinerja dalam organisasi terdesentralisasi. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, otoritas pengambilan keputusan tersebar di seluruh organisasi yang terbatas pada beberapa eksekutif puncak. Dari kebutuhan semua organisasi besar desentralisasi sampai batas tertentu. Dalam organisasi yang sangat terpusat, otoritas pengambilan keputusan dengan enggan didelegasikan kepada manajer tingkat bawah memiliki sedikit kebebasan untuk membuat keputusan. Dalam organisasi yang sangat terdesentralisasi, bahkan manajer tingkat rendah diberdayakan untuk membuat keputusan sebanyak mungkin. Selanjutnya itu tentang keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama, keunggulan desentralisasi. Keunggulan yang pertama yaitu top manager tidak lagi harus bergelut dengan keputusan sehari-hari dan lebih berkonsentrasi pada strategi pembuatan keputusan tingkat lebih tinggi dan kegiatan koordinasi. Yang kedua, desentralisasi memberi kesempatan bagi manajer bawah untuk memperoleh pengalaman dalam membuat keputusan. Dan yang ketiga, tanggung jawab dan kewenangan sering meningkatkan kepuasan kerja. Dan keempat, keputusan yang dibuat oleh manajer bawah sering lebih baik atau lebih tepat karena didasarkan pada informasi yang lebih detail dan mutakhir. Yang kelima, sulit mengukur kinerja manajer jika manajer itu sendiri tidak diberi ruang gerak yang luas untuk menentukan apa yang bisa dia kerjakan. Selanjutnya itu kelemahan desentralisasi. Kelemahan yang pertama yaitu manajer bawah kemungkinan membuat keputusan tanpa pemahaman menyeluruh tentang gambaran yang lebih luas. Yang kedua, dalam suatu organisasi yang benar-benar desentralisasi, kemungkinan akan terjadi kurang koordinasi antar sesama manajer yang setingkat. Nah, yang ketiga, manajer bawah kemungkinan memiliki sasaran yang berbeda dengan sasaran menyeluruh organisasi. Dan keempat, dalam suatu organisasi yang terdesentralisasi, kuat kemungkinan lebih sulit untuk menyebarkan ide inovatif secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Terdapat 3 jenis pusat pertanggungjawaban utama, yaitu pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama, pusat biaya, yaitu manajer pusat memiliki kendali atas biaya, tetapi tidak atas atau penggunaan dana investasi. Departemen layanan seperti akuntansi keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Tambahan fasilitas manufaktur sering diperlakukan sebagai pusat biaya, dan para manajer pun biaya diharapkan dapat meminimalkan biaya sambil memberikan tingkat produk dan layanan yang dibutuhkan oleh bagian lain organisasi.
Dan pusat yang kedua yaitu pusat laba. Manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan, tetapi tidak melebihi penggunaan dana investasi. Misalnya, manajer yang membawahi taman hiburan Six Flags akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, dan karenanya keuntungan dari taman hiburan, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman. Manajer pusat laba seringkali dievaluasi dengan membandingkan laba aktual untuk keuntungan yang ditargetkan atau diselenggarakan. Yang ketiga, pusat investasi. Manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Misalnya, Wakil Presiden General Motors Manufacture di Amerika Utara akan memiliki banyak keleluasaan atas investasi di bidang manufaktur, seperti berinvestasi dalam peralatan untuk memproduksi lebih hemat bahan bakar mesin. Setelah manajer tingkat atas dan Dewan Direksi General Motors menyetujui proposal investasi Wakil Presiden, dia bertanggung jawab untuk membuat mereka membayar. Rumus pengambilan informasi investasi atau ROI. Laba atas investasi didefinisikan sebagai pendapatan operasional bersih dibagi rata-rata aset operasi. Nah, teman-teman bisa lihat rumus ROI sendiri, yaitu ROI sama dengan Net Operating Income per Average Operating Asset. Semakin tinggi laba atas investasi segmen bisnis, semakin besar keuntungan yang diperoleh per dolar yang diinvestasikan dalam aset operasi segmen. Selanjutnya, pendapatan operasional bersih dan aset operasi. Pendapatan operasional bersih adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak yang disebut sebagai EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Pendapatan operasional bersih digunakan dalam rumus sebagai basis atau sebagai penyebut terdiri dari aset operasi. Agar konsisten, digunakan pendapatan operasional bersih di pembilang aset operasi termasuk kas, piutang, persediaan, pabrik dan peralatan, dan semua aset lain yang dimiliki untuk tujuan operasi. Contoh aset yang tidak termasuk dalam aset operasi yaitu tanah yang dimiliki untuk masa depan penggunaan, investasi di perusahaan lain, atau bangunan yang disewakan kepada orang lain. Aset ini tidak dimiliki untuk tujuan operasi dan oleh karena itu dikecualikan dari aset operasi. Persamaan untuk ROI, pendapatan operasi bersih dibagi dengan aset operasi rata-rata, tidak memberikan banyak bantuan kepada manajer yang tertarik mengambil tindakan untuk meningkatkan ROI mereka. ROI juga dapat dinyatakan dalam margin dan omset sebagai berikut. ROI sama dengan margin dikali turnover, di mana margin sama dengan net operating income per sales dan turnover sama dengan sales per average operating asset. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Salesnya itu $100.000, operating expense-nya itu $90.000, net operating income-nya $10.000, average operating asset $50. Laba atas investasi atau ROI yang diharapkan untuk bulan tersebut dihitung sebagai berikut. Rumus ROI sendiri yaitu ROI sama dengan margin dikali turnover. Untuk menyelesaikannya yaitu ROI sama dengan net operating income per sales dikali sales per average operating asset. Net operating income-nya $100.000, salesnya $100.000 dikali salesnya $100.000 per average operating assetnya $50, menghasilkan 10% dikali 2. Ini 10%-nya diambil dari $10.000 per $100, menghasilkan 100%, sedangkan 2-nya sendiri yaitu $100 dibagi $50 menghasilkan 2, jadi 10% dikali 2 sama dengan 20%. Contoh berikutnya, misalkan manajer Montvale Burger Grill sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi $2.000 dalam mesin es krim soft serve canggih yang dapat mengeluarkan sejumlah dengan rasa yang berbeda. Mesin baru ini akan meningkatkan penjualan sebesar $4.000, tetapi akan membutuhkan biaya operasional tambahan sebesar $1.000.
Dengan demikian, pendapatan operasional bersih akan meningkat sebesar $3.000 menjadi $13.000. ROI baru akan menjadi net operating income-nya menjadi $13.000, salesnya menjadi $104.000, dan average operating asset-nya $52. Jadi angkanya dimasukkan ke dalam rumus yang tadi menghasilkan 12,5% dikali 2. Ini 12,5% didapat dari $13.000 per $104.000 menghasilkan 12,5%. Nah, $104.000 per $52.000 hasilnya itu 2. Jadi 12,5% dikali 2 sama dengan 25%. Nah, teman-teman bisa melihat exhibited 11.1. Nah, ini merupakan gambaran dari yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita bisa lihat di return on investment itu dibagi menjadi 2, yaitu ada margin dan turnover. Margin sendiri, untuk mendapatkan margin itu diambil dari net operating income per sales. Net operating income dari sales dikurang expense. Expense-nya sendiri itu yang termasuk expense itu cost of goods sold, selling expense, administrative expense. Nah, di turnover sendiri diambil hasil dari sales per average operating asset. Nah, average operating asset dihasilkan dari current asset ditambah non current asset. Nah, yang termasuk current asset yaitu cash, account receivable, dan inventories. Yang termasuk non current asset yaitu plant and equipment dan other asset. Selanjutnya yaitu laporan pendapatan tersegmentasi dan pendekatan kontribusi. Laporan laba rugi tersegmentasi ini berguna untuk menganalisis profitabilitas segmen, membuat keputusan, dan mengukur kinerja manajer segmen. Biaya tetap yang dapat dilacak dari suatu segmen adalah biaya tetap yang timbul karena keberadaan segmen tersebut. Jika segmen tersebut tidak pernah ada, biaya tetap tidak akan terjadi, dan jika segmen tersebut dieliminasi, biaya tetap akan hilang. Contoh biaya tetap yang dapat dilacak meliputi gaji manajer produk Fritos di Pepsi Co, biaya pemeliharaan gedung tempat Boeing 747, dan asuransi pertanggungjawaban di Disney World. Biaya tetap yang umum adalah biaya tetap yang mendukung operasi lebih dari satu segmen, tetapi tidak dapat dilacak seluruhnya atau sebagian ke satu segmen manapun. Bahkan jika suatu segmen dihilangkan seluruhnya, tidak akan ada perubahan dalam biaya tetap umum yang sebenarnya. Sebagai contoh, gaji CEO General Motors adalah biaya tetap umum di berbagai divisi General Motors. Contoh yang kedua, biaya memanaskan toko kelontong Safeway atau Kroger adalah biaya tetap yang umum di berbagai departemen toko, bahan makanan, hasil bumi, toko roti, daging, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya gaji resepsionis di kantor bersama oleh sejumlah dokter adalah biaya tetap yang umum dari para dokter. Biaya dapat dilacak ke kantor tetapi tidak ke dokter individu. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh laporan pendapatan tersegmentasi. Nah, di sini Exhibit 66 menunjukkan variable costing income statement profit max inch. Jadi di sini salesnya sebesar $500.000, kemudian variable expense-nya terdiri dari variable cost of goods sold sebesar $180.000, kemudian other variable expense-nya sebesar $50.000. Nah, sehingga total variable expense-nya untuk profit change sebesar $230.
$30.000. Nah, adapun contribution marginnya, hasil selisih dari sales dan total variable expense-nya sama dengan $270.000. Adapun fixed expense pada bulan tersebut yaitu $256.500. Sehingga net operating income pada bulan tersebut yaitu $13.500. Nah, selanjutnya untuk exhibit 67, nah di sini menyajikan segmen bisnis dari Profit Max Inch. Nah, Profit Max Inch ini keuntungannya diperoleh dari dua divisi. Yang pertama, Business Product Division, kemudian yang kedua, Consumer Product Division. Nah, adapun Consumer Product Division ini keuntungannya itu disegmentasikan ke dua lini produk. Yang pertama, lini produk computer games, kemudian yang kedua, lini produk clip art. Nah, untuk lini produk computer games tersendiri, kemudian keuntungannya disegmentasikan lagi ke dua sales channel. Nah, sales channel yang pertama yaitu online sales, kemudian retail stores. Selanjutnya, untuk exhibit 68 di sini menyajikan tingkat laporan pendapatan tersegmentasi. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu segmen Define as Division. Nah, di sini menyajikan keuntungan Profit Max Inch diperoleh dari dua divisi. Nah, adapun pada kolom total company, nah di sini pada kolom total company dapat dilihat datanya dari exhibit 66. Nah, di mana exhibit 66 ini menyajikan salesnya sampai net operating income-nya. Nah, untuk business product division-nya itu salesnya mendapatkan bagian sebesar $300.000. Kemudian customer product division-nya sebesar $200.000. Kemudian variable expense-nya, variable cost of goods sold sebesar $120.000 untuk business product division. Kemudian consumer product division sebesar $60.000. Kemudian other variable expense-nya untuk business product division sebesar $30.000. Kemudian consumer product division sebesar $20.000. Nah, total variable expense-nya untuk business product division yaitu sebesar $150.000. Kemudian consumer product division sebesar $80.000. Sehingga dihasilkan contribution margin untuk business product division-nya sebesar $150.000 dan consumer product division sebesar $120.000. Nah, untuk pembagian traceable fixed expense-nya dari $171.000 dari total company, kemudian dibagi ke business product division sebesar $90.000, kemudian untuk consumer product division sebesar $81.000. Nah, sehingga divisional segmen marginnya untuk totalnya sebesar $99.000, kemudian business product divisionnya sebesar $60.000 dan consumer product division sebesar $39.000. Maka untuk common fixed expense-nya yang not reachable to individual division atau biaya tetap yang tidak dapat dilacak itu sebesar $85.500. Nah, sehingga dihasilkan net operating income untuk secara keseluruhan perusahaan sebesar $13.500. Nah, untuk data pada kolom consumer product division di tabel pertama, nah ini dipindahkan lagi ke tabel yang kedua, yaitu segmen Define as Product Lines of the Consumer Product Division. Nah, di sini datanya untuk kolom yang pertama Consumer Product Division itu diambil dari data pada tabel yang pertama. Kemudian ini disegmentasikan ke dua lini produk. Yang pertama clip art dan computer games. Nah, sehingga produk line segmen marginnya hasil akhir dari clip art itu sebesar $20.000. Kemudian produk line segmen marginnya untuk computer game sebesar $30.000. Nah, untuk computer game sendiri datanya digunakan lagi pada tabel yang ketiga, yaitu segmen Define as Sales Channel for one product line, computer games of the consumer product division. Nah, di sini computer games itu disegmentasikan ke dalam dua channel. Yang pertama online sales dan retail store. Nah, di mana online sales ini
sales channel segmen marginnya itu sebesar $48.000, kemudian retail store mengalami rugi sebesar $3.000. Nah, selanjutnya analisis break even. Nah, di sini untuk menghitung titik impas menggunakan rumus yaitu dollar sales for company to break even sama dengan traceable fixed expense ditambah common fixed expense dibagi overall CM ratio. Nah, untuk contoh dari penggunaan rumus ini, kita bisa menggunakan data dari Exhibit 68 di mana traceable fixed expense-nya sebesar $171.000, kemudian common fixed expense-nya sebesar $85.500, kemudian untuk overall CM ratio-nya hasil dari contribution margin dibagi sales-nya yaitu sebesar $0,54. Nah, di mana hasilnya yaitu $256.500 dibagi 0,54 sama dengan $475.000. Nah, untuk berikutnya, untuk menghitung titik impas segmen bisnisnya untuk tiap divisinya yaitu dollar sales for a segment to break even sama dengan segmen traceable fixed expense sama dengan segmen CM ratio. Nah, di mana ini datanya juga bisa kita ambil pada Exhibit 68. Nah, di mana untuk bisnis product division traceable fixed expense-nya sebesar $90.000, kemudian segmen CM ratio-nya sebesar $150.000 dibagi $300.000 sama dengan 0,50. Nah, di mana hasilnya $90.000 dibagi 0,50 sama dengan $180.000. Nah, selanjutnya untuk divisi Consumer Product Division. Nah, menggunakan rumus yang sama. Nah, kita lihat datanya juga pada Exhibit 68. Nah, di mana traceable fixed expense-nya sebesar $81.000. Kemudian segmen CM ratio-nya sebesar $120.000 dibagi $200.000 menghasilkan 0,60. Jadi di sini hasilnya $81.000 dibagi 0,60 sama dengan $135.000. Nah, untuk datanya sebagai berikut. Laporan laba ruginya berdasarkan penjualan titik impasnya setiap segmen, yaitu di mana sales total company-nya sebesar $315.000. Itu hasil dari bisnis produk division-nya, titik impasnya sebesar $180.000. Hasil dari pekerjaan sebelumnya. Kemudian untuk consumer product division-nya sebesar $135.000. Nah, di mana slide sebelumnya menunjukkan $135 untuk titik impas dari consumer product division. Nah, untuk variable expense-nya sendiri, total company-nya sebesar $144.000, terdiri dari business product division-nya sebesar $90.000, kemudian consumer product division-nya sebesar $54.000. Kemudian contribution margin-nya sebesar $171.000. Terima kasih teman-teman telah memberikan saya kesempatan. Saya Ervin Gabriel NIM 03119111. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu throughput siklus manufaktur waktu yang telah berlalu dari saat produksi dimulai hingga barang menjadi dikirim ke pelanggan disebut waktu produksi atau waktu siklus produksi. Tujuannya adalah untuk terus mengurangi ukuran ini, dan rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Throughput manufacturing cycle time sama dengan process time ditambah dengan inspection time ditambah dengan move time ditambah dengan fill time. Proses adalah waktu jumlah pengerjaan yang sebenarnya dilakukan pada produk. Waktu inspeksi adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk memastikan bahwa produk tidak cacat. Waktu pindah adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan material atau produk yang sudah selesai sebagian dari workstation ke workstation lainnya. Waktu antrian adalah jumlah waktu yang dihabiskan produk menunggu untuk dikerjakan, dipindahkan, diperiksa, atau dikirim.
Selanjutnya, waktu yang telah berlalu sejak pesanan pelanggan diterima hingga barang jadi dikirim disebut waktu siklus pengiriman. Tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran ini, dan rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Deliver cycle time sama dengan wait time ditambah dengan throughput time. Dan di sini ada exhibit. Jadi exhibit 11.2 ini menjelaskan bahwa waktu tunggu adalah waktu yang telah berlalu sejak pesanan pelanggan diterima hingga produksi pesanan dimulai. Ini adalah aktivitas tanpa nilai tambah yang harus dikurangi atau dihilangkan ketika perusahaan berhasil secara drastis mengurangi atau menghilangkan waktu tunggu ditambah komponen waktu produksi yang tidak memiliki nilai tambah. Hal itu sering memungkinkan mereka untuk meningkatkan kepuasan dan keuntungan pelanggan. Selanjutnya, manufacturing cycle efficiency atau biasa disingkat MCE. MCE dihitung dengan menghubungkan waktu nilai tambah dengan waktu throughput. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ukuran ini, dan rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Manufacturing cycle efficiency sama dengan value added time, yaitu process time bagi dengan throughput time manufacturing cycle time. Next. Ya, selanjutnya di sini ada contoh. Next company mencatat dengan cermat waktu untuk menyelesaikan pesanan pelanggan selama kuartal terakhir, atau waktu rata-rata berikut dicatat per pesanan, yaitu wait time sama dengan 17,0, inspection time sama dengan 0,4, process time yaitu 2,0, move time yaitu 0,6, queue time yaitu 5,0. Barang dikirim segera setelah produksi selesai. Yang dibutuhkan pertama hitung waktu throughput, dan yang kedua efisiensi siklus manufaktur, dan yang ketiga berapa persentase waktu produksi yang dihabiskan untuk aktivitas nilai tambah. Yang keempat adalah hitung waktu siklus pengiriman. Ya, di sini ada jawabannya. Yang pertama itu throughput sama dengan waktu proses ditambah dengan waktu inspeksi, ditambah dengan waktu bergerak, dan ditambah dengan waktu antrian. Jadi waktu proses itu 2,0, waktu inspeksi itu 0,4, waktu bergerak itu 0,6, dan waktu antrian itu 5,0. Jadi hasilnya itu 8,0. Dan yang jawaban nomor 2 itu hanya waktu proses yang memiliki waktu nilai tambah. Oleh karena itu efisiensi siklus manufaktur akan dihitung sebagai berikut. MCE atau manufacture cycle efficiency sama dengan waktu nilai tambah yaitu 2,0 dibagi dengan waktu produksi itu 8,0, jadi hasilnya adalah 0,25. Jadi begitu dimasukkan ke dalam produksi pesanan tipikal sebenarnya hanya dikirakan 25% dari waktu. Dan ini itu jawaban nomor 3. Karena efisiensi siklus manufaktur adalah 25% dan 75%, yaitu 100 kurang 25% dari total waktu produksi dihabiskan aktivitas nilai tambah. Dan selanjutnya adalah jawaban nomor 4 di sini. Waktu siklus pengiriman sama dengan waktu tunggu, yaitu 17,0 ditambah dengan waktu produksi itu 8,0, jadi hasilnya adalah 25,0. Next. Berikutnya adalah harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dikenakan ketika suatu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa ke segmen lain dari perusahaan yang sama. Misalnya, sebagian besar perusahaan di industri minyak seperti Shell memiliki penjualan minyak bumi dan divisi penjualan retail yang dievaluasi berdasarkan ROI atau pendapatan sisa. Divisi penyelidikan minyak bumi mengelola minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah, pelumas, dan lainnya produksi akhir. Divisi penjualan eceran mengambil bensin dan produk lainnya dari penyelidikan divisi dan menjualnya melalui rantai stasiun layanan perusahaan. Setiap produk memiliki harga untuk transfer di dalam perusahaan. Misalnya,
Harga transfer bensin adalah $0,8 per galon. Kemudian divisi pemurnian mendapat kredit sebesar $0,80 per galon. Pendapatan di segmen laporan dan divisi retail harus mengurangi 0,80 per galon sebagai biaya segmennya melapor. Yang jelas divisi revenue menginginkan harga transfer setinggi mungkin, sedangkan divisi retailing menginginkan harga transfer serendah mungkin. Namun transaksi tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap laba yang dilaporkan ke seluruh perusahaan. Next. Di sini ada 3 pendekatan umum yang digunakan untuk menetapkan harga transfer. Yang pertama itu izinkan manajer yang terlibat dalam transfer untuk menegosiasikan harga transfer. Yang kedua, tetapkan harga transfer sesuai biaya menggunakan biaya variabel atau biaya penuh atau penyerapan. Dan yang ketiga itu tetapkan harga transfer. Dan yang ketiga itu tetapkan harga transfer dengan harga pasar. Next. Harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi yang dinegosiasikan dari diskusi antara divisi jual dan divisi beli. Harga transfer yang dinegosiasi memiliki beberapa keuntungan penting. Pertama, pendekatan ini mempertahankan otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Yang kedua adalah manajer divisi cenderung memiliki informasi yang jauh lebih baik tentang potensi biaya dan manfaat transfer daripada yang lain di perusahaan. Ketika harga transfer yang dinegosiasikan digunakan para manajer yang terlibat dalam transfer yang diusulkan dalam perusahaan bertemu untuk membahas syarat dan ketentuan transfer. Mereka mungkin memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer, tetapi jika ya, mereka harus setuju dengan harga transfer. Next. Ya, di sini ada manajer pizza Alvin setuju bahwa kualitas bir Jaya Imperial Beverages sebanding dengan kualitas reguler merek. Ini hanya masalah harga. Fakta-fakta dasar adalah sebagai berikut. Minuman Imperial, yaitu kapasitas produksi bir Jaya per bulan yaitu 10.000 barel. Biaya variabel per barel bir Jaya itu $8 per barel. Biaya tetap per bulan itu $70.000. Dan selanjutnya itu harga jual bir Jaya Imperial Beverages di pasar luar yaitu $20 per barel. Selanjutnya pizza muffin. Harga beli bir Jaya merek reguler yaitu $18 per barel. Konsumsi bir Jaya bulanan yaitu 2.000 per barel. 2.000 barel. Selanjutnya, singkatnya, jika transfer tidak berpengaruh pada biaya tetap, maka dari penjualan dari sudut pandang divisi, harga penilaian harus mencakup kedua biaya variabel produksi unit yang ditransfer dan biaya pelong dari penjualan yang hilang. Di sini ada perspektif penjual. Transfer price lebih dari sama dengan variable cost per unit ditambah dengan total contribution margin on lost sales dibagi dengan numbers of unit transfer. Yang pertama sini divisi penjualan. Imperial Beverages akan tertarik dengan transfer hanya jika transfer harga lebih dari sama dengan biaya unit variable per unit ditambah dengan, karena biaya variabel per unit adalah $8. Harga transfer terendah yang dapat diterima di divisi penjualan adalah $8. Jadi sama. Dan harga transfer itu lebih dari sama dengan $8 ditambah dengan 0 dibagi dengan 2.000 sama dengan $8. Dan yang kedua situ divisi pembelian. Pizza Muffin dapat membeli Jaya serupa dari vendor luar seharga $18. Oleh karena itu Pizza Muffin tidak bersedia membayar lebih dari $18 per barel untuk bir Jaya Imperial Beverages. Jadi harga transfer kurang dari biaya pembelian dari pemasok luar sampai dengan $18. Dan yang ketiga di sini
menggabungkan persyaratan dari divisi penjualan dan divisi pembelian, kisaran harga transfer dapat diterima dalam situasi ini yaitu $8 kurang dari harga transfer dan kurang dari $18 dengan asumsi bahwa manajer memahami bisnis mereka sendiri bahwa mereka kooperatif. Mereka harus dapat menyetujui harga transfer dalam kisaran ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke moderator.